Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Quantum Community. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang diferensial dan integral sederhana. Jadi kita bahas yang paling dasar. Baik, berikutnya kita langsung menuju ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang diferensial dan integral, saya ingin mengulang kembali sedikit. Nah, ini sebagai pengantar saja sebenarnya. Kapan sih kita menggunakan diferensial, kapan menggunakan integral, dan kapan tidak menggunakan itu. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Misalkan A sama dengan X 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Nah, biasanya di sini nanti akan ada X elemen apa. Nah, saya akan bagi dua jawabannya di sini. Yang pertama, X elemen dari bilangan bulat. Nah, ini namanya bilangan bulat ya, pasti jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang satunya X elemen bilangan real. Nah, di sini mungkin tidak seberapa terlihat jawabannya, maka yang paling sederhana, paling mudah kita bisa buat grafik atau garis untuk bisa mengetahui apa jawaban dari masing-masing permasalahan ini. Oke, kita gambar dulu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang jawaban untuk X elemen bilangan bulat, berarti elemen bilangan yang tidak pecah. Kalau di sini jawabannya mulai dari 1 ya, 1 kurang dari X. Ini 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Berarti di sini jawabannya 1 tidak termasuk. Nah, karena di sini tandanya tidak ada sama dengannya. Berarti jawabannya selain 1. Nah, di sini 2, 3, 4. Nah, 5 gimana? 5 di sini ada kurang dari sama dengan, berarti 5 juga termasuk. Nah, 5. Berarti jawabannya ini yang kita lingkari 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan untuk X elemen bilangan real ini gimana? X bilangan real ini berarti ya harusnya sama sih sebenarnya dengan yang udah di atas ini. Berarti 1 ini sebagai batas. Kita lingkari saja dulu. 1 sampai 5. Nah, ini sampai 5 di sini. Kita lingkari dulu di sini 5. Nah, 1 apakah solusi dari himpunan di sini? Saya kira tidak. Maka yang kita buat hanya lingkaran seperti ini saja. 5 sebagai batas yang terakhir, apakah termasuk himpunan penyelesaian? Iya. Maka di sini kita hitamkan di sini. Kenapa? Karena dia termasuk jawaban dari ini. Nah, bagaimana dengan 2, 3, 4? Nah, karena dia di antaranya, maka termasuk jawabannya. Cuman kita tidak akan melingkari, di sini kita akan, nah, kita buat seperti ini. Nah, saya coret.
Nah, apa artinya di sini? Artinya adalah semua yang terletak antara satu tidak termasuk, sampai 5 itu adalah jawaban dari pertanyaan di sini. Apa bedanya yang kanan dengan yang di kiri? Pada bagian yang di kiri, 2, 3, 4, 5, semua jawabannya adalah bulat. Artinya apa? 2,5 tidak merupakan jawaban dari ini. Beda dengan di sini. 2,1, 2,111, 2,1115 merupakan jawaban dari ini. Artinya apa? Di sini semua yang ada pada garis ini adalah solusi dari pertanyaan di sini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, di sini ini adalah namanya discrete atau namanya discontinue. Nah, biasanya kalau kita bilang, oh barangnya discrete, barangnya discontinue, berarti barangnya tidak keluar lagi. Nah, artinya discrete itu sebenarnya dia putus-putus. Ini, habis itu kosong, ini. Habis itu kosong, ini. Artinya apa? Dia nggak bersambung. Nah, ini artinya discontinue. Habis ini hilang, habis pindah ke sini. Nah, biasanya barang discontinue kan seperti itu. Apabila yang kita bahas adalah permasalahan yang discrete atau discontinue, biasanya operasi yang digunakan adalah sigma. Nah, atau biasanya simbolnya seperti ini. Ya, ada lagi mungkin ketemu tidak seperti ini. Ini hanya notasi dia dalam huruf besar atau mungkin delta. Nah, biasanya kalau sigma ini penjumlahan, delta ini adalah selisih atau pengurangan. Nah, ini adalah permasalahan discrete atau discontinue. Jawabannya hanya ini 1, 2, 3, 4 ini aja. Sedangkan X elemen bilangan real, maka dia semua yang ada pada garis ini adalah solusi jawabannya. Maka apa namanya ini? Ini namanya continue. Atau apa? Semuanya bersambung. Karena dia semuanya bersambung, maka operasi yang digunakan biasanya adalah diferensial, atau mungkin nama lainnya dulu waktu di SMA ini turunan ya. Nah, satunya kebalikan dari diferensial adalah naik atau integral. Nah, ini sedikit mengingat kembali kapan kita menggunakan operasi untuk discrete atau discontinue, kapan kita menggunakan operasi untuk continue. Baik, berikutnya kita sambungkan ke contoh penerapannya. Yang kita bahas pertama adalah diferensial. Jadi saya tuliskan dulu rumus diferensial. Nah, rumus diferensial ini sederhananya, ini yang sederhana ya. Misal jika Y itu sama dengan X pangkat N, nah maka Y aksen. Nah, Y aksen ini biasanya artinya turunan pertama. Kalau turunan kedua, stripnya ini ada 2. Turunan ketiga ada 3. Begitu seterusnya. Sama dengan dy per dx. Nah, di sini dy per dx berarti apa? X di sini yang diturunkan. Gimana sih menurunkan itu? Nah, rumusnya jadi dari X ini pangkat N, maka ordernya di sini maka akan berubah. N di atas di sini akan turun. Kita tuliskan di sini N. X tetap. Nah, karena pangkatnya turun ke sini, maka akan menjadi X pangkatnya berkurang 1.
Nah, ini adalah contoh rumus diferensial yang paling sederhana. Nah, contoh soalnya begini. Misal, nah, saya buat Y sama dengan 3X kuadrat plus 4. Oke, berarti Y aksen itu kan sama dengan DY per DX. Atau sama dengan D, Y-nya tadi kan ini ya, 3X kuadrat plus 4. Nah, per DX. Berarti gimana? 2 turun ke depan. Saya tulis di sini 2 kali 3X tetap karena dia adalah konstanta. X kuadrat tetap, tapi pangkatnya akhirnya dikurangi 1. Plus, bagaimana dengan 4 di sini? 4 ini apakah ada variabel X-nya? Nggak ada. Kalau dia tidak ada variabel X-nya, maka di sini jika diturunkan akan menjadi 0. Nah, sehingga kita akan tuliskan seperti ini. 2 kali 3, 6. X 2 kurangi 1. Pangkat 1. Atau tetap kita tulis biasa 6X. Ini yang sederhana. Contoh yang lain misalkan begini. Y sama dengan 3X pangkat 4 plus 2T pangkat 3. Nah, ada beda ini. Ini ada X, ini ada T. Nah, turunannya akan kita buat juga seperti ini. Y aksen sama dengan yang pertama kita buat turunan dia terhadap DX. Nah, berarti akan sama dengan D 3X pangkat 4 plus 2T pangkat 3 kita turunkan terhadap DX. Nah, berarti sama dengan 4 turun ke depan. 4 kali 3 X pangkat 4 minus 1 plus, nah ini 3 turun ke sana. Nah ini, karena di sini dia tidak ada variabel X-nya, maka jika ini kita turunkan hasilnya adalah ya 0 ya. Maka sisa jawabannya adalah 12X pangkat 3. 4 kurang 1, 3. Nah, ini. Nah, sekarang kalau begini, Y ini turunan pertama DY per DT. Nah, ini beda. Jadi kalau di sini terhadap X, di sini terhadap T, maka bentuknya jadi D 3X pangkat 4 plus 2T pangkat 3 per DT akan sama dengan, nah ini tidak ada T-nya, maka ini termasuk konstanta. Konstanta kalau diturunkan sama dengan 0. Nah, plus 3 turun ke depan. 3 kali 2 T pangkat 3 minus 1. Berarti jadinya sama dengan 6 T pangkat 2. Nah, ini mudah sekali ya, mungkin untuk diferensial ini. Baik, bagian berikutnya adalah integral. Nah, saya tuliskan dulu sederhananya. Rumus integral. Nah, seperti apa ini rumus integral? Jadi, misalkan kita punya ini ya, jika Y sama kayak tadi ya, saya buat X pangkat N. Nah, maka jika Y-nya ini saya integralkan Y integral terhadap dx ya, karena di sini x. Kalau ini t ya nggak apa-apa, ini kita ganti t. Berarti akan sama dengan x. Nah, kebalikan dari diferensial tadi. Diferensial tadi pangkat ini akan turun ke sini. Kalau ini dibalik, pangkat di sini akan naik. Kalau ini naik berarti ditambah. Kalau tadi turun berarti dikurangi. Nah, ini jadi x pangkat n plus 1. Pangkatnya naik.
Sebagai gantinya, yang ada di atas ini akan kita jadikan pembagi di sini per n plus 1. Nah, apakah selesai seperti ini? Biasanya nanti di belakang akan ada tambahan plus C atau mungkin K, terserah sih bergantung bukunya apa. Apa artinya C ini? C ini adalah konstanta. Nah, karena di sini tidak ada batas atas, batas bawah, biasanya di sini ditambahkan C. Ya, C-nya nanti biasanya dicari, kita bisa dapat hasilnya. Nah, sebagai contoh penerapannya nanti seperti ini. Nah, saya buat yang sederhana, kebalikan dari soal yang tadi ya, saya jawab 6x. Nah, jawaban yang tadi kan 6x, berarti ini harusnya kalau kita balik, kembali seperti tadi. Berarti integral y dx akan sama dengan integral 6x dx. Nah, ini berarti sama dengan 6x. X ini pangkat 1, berarti kan 1 tambah 1. Ya. Per 1 tambah 1 ini kita letakkan di bawah sini. 1 tambah 1. Nah, berarti sama dengan apa? 6x pangkat 2 per 2. Ini sama dengannya. Berarti kan sama dengan 3x kuadrat. Nah, ingat, jangan lupa untuk menambahkan konstanta, karena kita nggak tahu ini konstantanya ada apa enggak. Nah, konstanta. Kalau pada soal yang tadi, diferensial dari 3x kuadrat jika diturunkan, maka hasilnya adalah ini, 6x. Loh, tapi kalau diintegralkan kok ada tambahannya C. Nah, mungkin nanti di sini kasusnya C jadi sama dengan 0. Maka jawabannya tinggal ini. Oke, kita beralih lagi ke contoh yang satunya. Nah, misal jika Y itu sama dengan 12x pangkat 3. Nah, tadi kan sudah ada jawabannya ya, 12x pangkat 3. Maka integral Y dx itu sama dengan integral 12x pangkat 3 dx. Nah, berarti sama dengan 12 kita biarkan x 3 plus 1 ya. Jadi ini kita tambahkan 1 per 3 plus 1 ditambah C. Nah, di sini ada konstantanya. Berarti ini sama dengan 3 ya. Ini 12 bagi 4 ya, 3 ya. X pangkat 4 plus C. Nah, di sini ada tambahannya C. Jadi C kalau yang di soal sebelumnya ini kan jawabannya adalah 2T pangkat 3. Nah, maka C-nya ini nilainya 2T pangkat 3 tersebut. Jadi ini C bermacam-macam nilainya. Jadi tidak hanya C. C itu apa? Konstanta. Konstanta yang apabila diintegralkan atau diferensial nanti hasilnya tetap aja tidak berpengaruh. Baik, berikutnya jika terhadap T bagaimana? Nah, ini. Nah, kita buat jika Y sama dengan 6T kuadrat. Nah, tadi kan jawaban satunya adalah 6T kuadrat. Maka integral Y dt sama dengan integral 6T kuadrat dt. Ya. Berarti ini 6T 2 plus 1 per 2 plus 1 plus C. Ya. 6 bagi 3, 2. Ya. T ini pangkat 3 plus C. Nah, ini juga sama kayak jawabannya tadi. Ini ditambahkan ini jadinya soal diferensial yang sudah kita bahas tadi sebelumnya.
Jadi seperti ini, bergantung. Kalau ini terhadap dx, ya ini kita atur x-nya. Ini terhadap t, ya yang kita atur adalah terhadap t-nya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, share kepada teman-temannya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.